Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ngulik, ngobrol asik goes to, belajar, bergerak, dan berdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rina Rizkyanti menjumpai Anda siang hari ini. Nah, tentunya pendengar dan pemirsa, sepanjang perjalanan masyarakat untuk mendapatkan keadilan, kesetaraan soal perempuan dan gender, ini memegang posisi yang sangat penting sebenarnya dalam kehidupan masyarakat. Nah, saat ini ketimpangan gender ini masih menjadi tantangan nyata yang perlu kita punya ruang gerak yang bebas dan potensi perempuan di berbagai bidang kehidupan. Keadilan gender ini bukan hanya soal kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tapi ini perlu kerja nyata, tantangan pengakuan terhadap kontribusi perempuan dan pemenuhan hak-hak mereka untuk hidup secara bermartabat, aman, dan sejahtera. Ngulik Roadshow, kesempatan siang hari ini pendengar dan juga pemirsa, kita langsung venue dari SMA Muhammadiyah Kabupaten Sumeneb. Kita mengangkat tema tentang menguatkan peran perempuan dalam mewujudkan keadilan gender dan kesejahteraan. Tentunya venue kali ini langsung saat pelaksanaan Puspinda Pimpinan Daerah Aisyah pertama tahun 2025. Saya ingin sapa juga untuk narasumber yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Yang pertama ada Ibu Damayanti, beliau Ketua Pimpinan Daerah PD Aisyah Kabupaten Sumeneb. Assalamualaikum, selamat siang Bu Damayanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Sehat Bu Yanti. Alhamdulillah sehat Mbak. Ini kita jeda waktunya ya. Iya. Karena dari pagi sudah berlangsung ya, Iya. opening seremoninya Muspimda. Iya, Ini Mbak. sudah untuk ngulik, nanti lanjut lagi nggih Bu? Insya Allah nanti sampai jam 3:30. Oke, mudah-mudahan sukses perjalanan Amin. Muspimda hari ini. Terima kasih. Baik, pendengar dan pemirsa, narasumber yang kedua, saya juga telah bersama dengan Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A Kabupaten Sumeneb, ada Ibu Kusmawati. Assalamualaikum Bu Kus. Waalaikumsalam. Sehat hari ini Bu? Alhamdulillah. Dan waktunya juga tanggal merah harus bisa hadir ya di RRI ya. Siap. Karena untuk pelayanan publik tidak ada kata libur dan tanggal merah begitu Ibu. Oke. Baik, di kesempatan ini saya juga telah bersama dengan salah seorang dosen, beliau juga aktivis organisasi perempuan di Sumeneb, Ibu Zakia Yasin, SKP NSMK. Assalamualaikum Mbak Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ini dosen muda, kiprah di organisasi perempuan cukup aktif ya. Insya Allah. Oke, sukses terus ya untuk komunitas-komunitasnya di perempuan Mbak Kiki. Amin. Terima kasih Mbak Riri. Baik, saya ingin juga menyapa para audiens yang hadir di Ngulik Roadshow. Ini adalah ibu-ibu kader-kader militan Aisyah Kabupaten Sumeneb. Selamat siang, Assalamualaikum. Aisyah Sumeneb. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan untuk Ngulik Roadshow. Ternyata ini audiensnya ibu-ibu tangguh.
Tadi saya dapat info juga ada yang dari kepulauan. Betul nggih Bu? Dari Sapekan, luar biasa. Dan kita akan banyak berbincang bagaimana kemudian keadilan perempuan bersama keluarga ini bisa juga semakin mampu untuk fight begitu ya. Tidak hanya sekedar setara dengan laki-laki, tapi juga punya kiprah yang bisa membangun keluarga lebih sejahtera. Nah, di tengah-tengah kita juga hadir Kepala LPP RRI Sumeneb, Ibu Agustini. Selamat siang Ibu, cantik sekali hari ini, segar menyesuaikan dengan ibu-ibu tangguh nih ya. Oke, baik. Barangkali saya pengen ngobrol dulu nih ke Bu Yanti ya. Di tengah banyaknya program, bahkan sekarang di Muspimda ini ingin juga semakin digodok ya dengan program-programnya untuk yang sudah terlaksana Bu. Dari kegiatan yang memang untuk, walaupun ini organisasi perempuan ya, tapi yang memang membela keadilan dan perjuangan perempuan selama ini apa yang sudah dilakukan Bu? Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi pada prinsipnya atau pada intinya bahwa kesetaraan gender itu adalah penguatan atau pemberdayaan perempuan. Jadi di Aisyah alhamdulillah kami terdiri dari beberapa majelis Mbak. Jadi majelis ekonomi, ada majelis kesejahteraan sosial, ada majelis hukum dan HAM, serta lembaga yang lain. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan itu semua. Salah satunya tentang pemberdayaan perempuan yang akan dan sudah dilaunching tahun lalu dan baru akan dilaksanakan bulan Juni ini adalah Sekolah Wirausaha Aisyah. Jadi ini sudah berlangsung ya? Sudah launching, cuman pembelajarannya baru akan berlangsung nanti bulan Juni. Oke. Dan ini tidak hanya untuk ibu-ibu Aisyah, tetapi kita membuka akses semua perempuan yang mau belajar. Jadi belajar membuat nata de coco, belajar berwirausaha, bagaimana pengemasan itu. Karena bagi kami kesetaraan gender itu adalah bagaimana membuat perempuan itu menjadi punya akses di ekonomi, akses di pendidikan, sehingga dengan wanita yang punya akses insya Allah, apalagi wanita atau perempuan yang mempunyai pemangku kebijakan, insya Allah ini akan menjadikan kita perempuan tangguh dan tidak disepelekan, seperti itu. Dan kesejahteraan keluarganya juga semakin meningkat ya Bu, dengan punya usaha yang sudah dijalankan. Jadi majelis-majelis yang ada di Aisyah itu sudah ada di struktur organisasi ya. Alhamdulillah ada. Juga di bidangnya untuk memajukan perempuan. Jadi bukan hanya pengurus ya Bu? Bukan, jadi pimpinan. Jadi pimpinan itu misalnya Majelis Kesejahteraan Sosial itu ada ketua majelis. Di situ ada sekretaris, kemudian ada pemegang kas. Beliau bisa bersinergi dengan majelis lain untuk melaksanakan kegiatan. Misalnya kalau yang kemarin di bulan Ramadan itu kita melakukan kunjungan ke lembaga pemasyarakatan perempuan. Jadi di sana kita memberi edukasi, memberikan motivasi bagaimana menghadapi ujian hidup yang semakin berat ini gitu. Sehingga paling tidak mereka itu saya ada yang peduli nih dengan saya gitu. Mudah-mudahan Aisyah bisa hadir dan terus konsisten melaksanakan program tersebut. Baik. Ya, kalau dari sisi pemerintah mungkin saya ke Bu Kus nih. Sejauh ini program di Dinsos P3A yang bergerak untuk pengarus utamaan gender seperti apa Bu bentuknya? Terima kasih. Jadi di Dinas Sosial perlu kita ketahui bersama bahwa pengarus utamaan gender khususnya perempuan sudah banyak program-program yang sudah dilakukan, terutama perempuan rawan sosial ekonomi. Salah satunya perempuan sebagai bapak dan juga sebagai ibu, single parent ya. Jadi di situ ada beberapa pelatihan yang diberikan kepada wanita-wanita tersebut. Karena wanita rawan sosial itu kebanyakan karena proses perceraian yang cerai muda. Karena
dari awalnya kawin muda. Oke. Jadi yang cerai muda ini adalah perempuan-perempuan yang sangat produktif. Ya. Maka kita perdayakan sesuai dengan Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumeneb. Jadi pemberdayaan perlindungan perempuan. Nah, di situ ada program-program, salah satunya pelatihan-pelatihan. Ada yang menjahit, ada pelatihan masak, kemudian pelatihan seperti bagaimana kewirausahaan, di situ ada. Oke, artinya pelatihan untuk para single parents ini ya, untuk memperkuat juga kesejahteraan keluarga para single mom ya. Nah, itu datanya dinas dari mana, Bu? Apakah para single parent daftar atau memang ada semacam dengan koordinasi dengan pengadilan agama atau seperti apa? Kita tetap berkoordinasi dengan pengadilan agama karena tingginya perceraian, terutama di usia produktif, membangkitkan kita untuk sharing. Jadi ada kerjasama di antara kita. Kita bukan masalah ini nggak bisa diatasi sendiri oleh sosial, tapi ada beberapa leading sektor OPD yang terkait, seperti koperasi. Di situ kan banyak koperasi wanita. Di situ dididik bagaimana melakukan kewirausahaan. Kemudian juga di keterampilannya kita juga dengan disperindak dan lain-lain. Jadi banyak hal yang dapat kita lakukan. Kemudian kita sudah dalam proses nih pembuatan perda terkait perlindungan perempuan. Karena selama ini perempuan itu selalu disalahkan. Perannya baik di rumah tangga maupun di lingkungan sering disudutkan. Oleh karena itu perda perlindungan perempuan perlu kita tegakkan agar perempuan-perempuan yang ada khususnya di Kabupaten Sumeneb punya peran gender yang baik. Oke, ini payung hukumnya masih digodok ya Bu? Ya, tapi kalau Pergub sudah ada ya? Sudah. Oke, tentang perlindungan perempuan. Perempuan. Baik, Mbak Kiki, perempuan tangguh itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Pasti butuh dukungan dengan laki-laki. Nah, kalau Mbak Kiki melihatnya seperti apa nih? Sebagai aktivis ya organisasi perempuan dalam hal ini. Artinya dukungan laki-laki sebenarnya bentuknya seperti apa sejauh ini? Iya, terima kasih Mbak Ririn. Mungkin kalau saya bisa berpendapat terkait tentang dukungan peran laki-laki, yang pertama yaitu menjadikan sekutu. Sekutu ini laki-laki memberi empati atau memberikan kesempatan pada perempuan untuk berinovasi lagi atau beraktivitas. Kemudian yang kedua di lingkungan kantor. Nah, lingkungan kantor sudah banyak kantor-kantor yang sudah memberikan tempat, contohnya bagi ibu yang lagi menyusui. Sudah ada ruang laktasi, kemudian untuk yang ibu-ibu yang punya anak toddler sudah ada ruangan daycare. Sudah ada beberapa kantor khususnya di Indonesia. Kalau di Sumeneb hanya beberapa, insya Allah di ruang pemerintahan sudah ada menyiapkan tempat daycare atau ruang laktasi khusus ibu yang menyusui. Nah, ini bentuk dukungan laki-laki juga. Kemudian yang ketiga, Mbak, untuk laki-laki ini di rumah dan di keluarga. Saya yakin perempuan yang tangguh ini pasti dapat dukungan dari suaminya. Nah, dari suami ini berarti mengatur cara mengasuh anak. Jadi pada saat ini saya duduk sini, insya Allah di belakang suami saya sudah mengatur. Jadi bergantian untuk mengasuh anak. Oke, Jadi karena peran ayah punya peran ayah. ya, Nah, ini peran untuk penting juga. laki-laki ya perannya seperti itu. Iya. Kemudian kalau berbicara komunitas laki-laki, Mbak Ririn, saya yakin ibu-ibu Aisyah yang sekarang hadir, tidak hanya Aisyah, mungkin organisasi Nahdlatul Ulama atau apa. Jadi lingkungan komunitas laki-laki keagamaan. Saya yakin juga di Muhammadiyah ada Aisyah, kemudian di NU ada Muslimat, ada Fatayat, kemudian ada Nasyiah dan begitu juga yang lainnya. Ini adalah komunitas pendukung laki-laki yang mendukung bahwa gender silahkan untuk berjalan. Kemudian
selain keagamaan di media sosial. Yeah. Nah, acara ngulik ini juga mungkin peran ya gender. Nah, ini merupakan komunitas laki-laki bahwa laki-laki mendukung gender atau mendukung aktivitas perempuan tangguh. Baik. Itu, Mbak Ririn. Iya, karena audiens kita juga adalah kaum perempuan hari ini yang insya Allah pasti sudah direstui oleh keluarganya untuk hadir ya, insya Allah. Saya kasih kesempatan juga untuk bertanya, ibu-ibu boleh dengan 3 narasumber tentang menguatkan peran perempuan dalam mewujudkan keadilan gender dan kesejahteraan keluarga. Boleh silakan, ada 2 penanya, saya kasih kesempatan dengan ibu siapa? Iya. Dengan Ibu Nisa dari PDA Kabupaten. Baik, silakan Bu Nisa. Pandangan masyarakat saat ini bahwa perempuan bekerja itu banyak tantangannya. Akan menelantarkan anak, kemudian rumah belum beres, ditinggal berangkat. Nah, ini bagaimana kita menyikapi? Karena suara-suara seperti ini juga datangnya juga dari para bapak mungkin atau bahkan dari kaum perempuan sendiri. Yep. Bagaimana kita menyikapi? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bu Nisa. Satu lagi, Ibu ada? Oke, silakan di belakang. Silakan dengan? Terima kasih, saya bersama Budian. Silakan Budian. Mungkin orang sebagian mungkin ada yang sudah paham atau tidak paham. Gender itu apa sih sebenarnya? Kenapa pembicaraan tentang gender itu kok sekarang tambah meroket, tambah banyak gitu. Dan juga tentang pemberdayaan seorang perempuan. Apakah dalam pemberdayaan perempuan dan gender itu tidak akan menyalahi fitrah kita sebagai seorang perempuan? Mungkin kan perempuan kok mau sama seperti laki-laki. Padahal kan secara mungkin secara jenis kelamin kita tidak sama. Apakah bisa sampai diberdayakan semaksimal mungkin atau hanya berada dalam batas saja? Terima kasih itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 penanya. Pertanyaan pertama yang Bu Nisa, saya mungkin Bu Yanti yang bisa menjawab nih. Silakan. Terima kasih pertanyaannya Bu Nisa. Jadi memang selama ini di masyarakat itu ada rumor ya. Jadi kalau ibu-ibu bekerja itu biasanya anaknya terlantar. Seperti di belakang rumah juga belum beres. Iya, di belakang rumah juga belum beres. Nah, mungkin ini kita kembali lagi tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Kiki tadi ya. Jadi ternyata kita dalam menjadi wanita yang mandiri ya, punya akses di pendidikan atau di ekonomi misalnya. Tentu saja kita itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada partner kita, ada suami kita yang harus mendukung setiap langkah kita. Jadi dalam berumah tangga, suami adalah mitra, suami adalah orang yang mendukung di setiap langkah kita. Ketika kita berjalan kemari, pagi-pagi harus sudah masuk kantor, pagi-pagi harus beraktivitas di organisasi. Ada laki-laki tangguh di belakang kita yang mengizinkan kita untuk keluar, yang selalu memberikan izin ketika kita keluar kota misalnya, dan itu harus kita hargai. Dan insya Allah hal anak terlantar insya Allah tidak akan terjadi. Dan kita punya prinsip ya, kalau kita mempermudah urusan orang, kalau kita gampang membantu orang, insya Allah anak-anak kita dipermudah oleh Allah. Apakah itu nanti ketika sekolah dimudahkan, mendapatkan akses pendidikan dimudahkan, Allahu a'lam. Asalkan kita ikhlas dalam kita melaksanakan semua tugas kita. Oke, Bukus bisa menambahi sebagai wanita karir nih yang juga pasti namanya sekretaris dinas itu luar biasa sibuknya. Bisa sedikit share triknya juga Bu, biar Bu Nisa lebih terpahamkan nih. Oke, terima kasih. Jadi perempuan yang mempunyai peran ganda memang harus punya power lebih dari perempuan ibu rumah tangga yang lain. Bayangkan kalau kita pagi 7:30 sudah apa nih? Di rumah sebelum itu harus sudah beres. Jadi ibu-ibu yang perannya ganda sebelum meninggalkan rumah, yang namanya peran seorang ibu harus sudah selesai. Artinya mulai dari memasak dan lain-lain sudah. Begitu anak datang sekolah sudah ada. Jadi harus diciptakan mandiri Ibu. Jadi anggota keluarga sudah ada kesepakatan nih. Jadi memang harus
dibentuk itu. Kalau enggak, apa yang dikatakan Ibu itu ketelantar, ada yang belum makan nih, ada yang belum ini. Jadi sudah ada kesepakatan, harus punya power lebih. Di samping itu ada suami yang hebat yang mengizinkan kita. Karena perempuan muslim tidak diizinkan oleh suami, insya Allah jalan kita tidak mendapatkan ridho. Jadi keduanya harus saling mendukung. Suami yang hebat, ada istri yang hebat. Istri yang mempunyai peran ganda, suami juga mendukung 100%. Iya, kesejahteraan keluarga juga terjamin ya. Iya. Jadi tidak ada yang terabaikan. Iya. Mudah-mudahan demikian. Betul. Baik, Mbak Kiki mungkin ke pertanyaan kedua tadi bisa dijawab tentang gender sebenarnya nih. Mungkin saya bisa menceritakan gender dan jenis kelamin. Jadi kalau jenis kelamin jelas laki-laki dan perempuan. Kalau gender ini adalah sebuah perilaku atau norma atau budaya yang dilakukan seorang jenis kelamin. Jadi makanya ada istilah kesetaraan gender. Jadi kita bagaimana berperilaku, mengekspresikan tingkah laku kita. Nah ini sesuaikan sama. Jadi laki-laki dan perempuan itu intinya sama. Dia bisa mengekspresikan atau perilakunya, melakukan normanya sama. Nah ini jadi gender ini bagaimana mengekspresikan. Misalnya saya jadi dokter, ada laki-laki jadi dokter, perempuan juga bisa jadi dokter. Kemudian perempuan bisa berorganisasi, laki-laki bisa organisasi. Nah ini yang disebut dengan gender seperti itu. Jadi sama bukan berarti harus menjadi laki-laki ya. Lebih banyak seperti yang dijelaskan Mbak Kiki tadi. Oke, seperti itu ya Bu Dian. Dan baik, tentunya pendengar dan juga pemirsa, Anda juga bisa menyimak siaran kami selain kita live di Pro 1 RRI Sumeneb lewat FM 101,3, kita juga live YouTube. Anda bisa bukan dan menonton Ngulik Roadshow siang hari ini di YouTube RRI Sumeneb.net. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga share kegiatan siang hari ini. Dan Ngulik Roadshow masih akan terus menemani Anda. Kita jeda sejenak setelah yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Ngulik, ngobrol asik goes to belajar, bergerak, dan berdampak. Iya. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda terus bersama Ngulik Roadshow Pro 1 RRI Sumeneb. Kita langsung dari Aula SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Dan venue kita bersama para audiens, peserta Muspimda, Pimpinan Daerah Aisyah pertama 2025. Oke, masih semangat Ibu? Masih ya. Aisyah Sumeneb?
perempuan berkemajuan, luar biasa. Baik, kita lanjut perjalanannya. Sebelum saya banyak tanya lagi dengan para narasumber, kembali saya kasih kesempatan lagi kepada audiens untuk mengajukan pertanyaan dengan 3 narasumber kita. Masih terus bahas soal menguatkan peran perempuan dalam mewujudkan keadilan gender dan kesejahteraan keluarga. 2 penanya saya kasih kesempatan. Silakan, monggo. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa? Utfa. Silakan Bu Ulfa. Singkat saja Mbak, bagaimana caranya kita bisa mewujudkan keadilan gender, terutama di masyarakat yang masih patriarkal atau sistem laki-laki yang mendominasi? Itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti satu lagi tapi disimpan. Ini langsung dijawab dulu. Kayaknya siapa nih yang mau menjawab nih? Semuanya harus jawab ya. Oke, Bu Yanti boleh. Masih mendominasi ternyata laki-laki Bu Yanti. Terima kasih pertanyaannya. Jadi tantangan terbesar ya bagi kita adalah merubah mindset. Merubah mindset dari masyarakat terkait bahwa wanita itu harus di rumah. Jadi wanita itu katanya dulu itu, kalau zaman dulu itu hanya 3S ya dulu ya. Sumur, kasur, dapur ya. 3R ya. Jadi tantangan kita saat ini adalah bagaimana merubah mindset masyarakat dengan budaya yang seperti itu. Tentu saja untuk merubah mindset tersebut kita tidak bisa berjalan sendiri. Tentu saja pemerintah juga harus ikut terlibat di dalamnya gitu ya. Jadi selain kita juga memberikan edukasi terhadap orang-orang terdekat kita. Bagaimana sih perempuan itu gitu. Bagaimana sih peranan kita. Peranan kita itu sangat besar di keluarga terutama. Karena keluarga adalah masyarakat terkecil dari kehidupan kita gitu. Sehingga kita perlu untuk memberikan edukasi terkait apa yang tadi penanya sampaikan. Oke. Seperti itu menurut saya. Kalau peran pemerintahnya bagaimana Bu Kus dengan hal seperti ini? Oke, terima kasih. Jadi memang tidak gampang kita ya memerangi budaya yang luar biasa diskriminasi terhadap perempuan. Jadi kalau dulu tidak ada yang namanya KDRT terlaporkan. Semua menerima yang namanya perempuan. Lah saat ini di dalam program kita ada yang namanya POG. Jadi pengarus utamaan gender. Jadi sekarang perempuan-perempuan sudah mulai bersuara. Maka tingkat KDRT saat ini mulai naik. Kenapa? Karena perempuan kita mulai fight. Jadi melawan apabila ada ketidakadilan dalam keluarga terutama suami kita ditindas, diam kita. Tidak pernah karena perempuan itu merasa saya tidak punya penghasilan lain. Kalau harus nurut apapun yang terjadi walaupun dipukul dan sebagainya. Maka kita harus seperti tadi mengikis pelan-pelan. Kalau dulu perempuan tidak boleh sekolah, harus di rumah. Di Budina nekuk cekocek katanya orang Madura. Tetap di dapur. Jadi perannya perempuan itu tadi sumur, dapur, kasur. Lah saat ini banyak perempuan-perempuan hebat. Terutama ibu yang lagi bergabung dengan kita. Di Sumeneb, Kepala RRI baru sekarang nih ada perempuan. Nah itu termasuk ibu yang hebat. Nggih Ibu ya. Jadi itu semua karena kita pelan-pelan merubah mindset masyarakat yang begitu kental yang ada di masyarakat. Ya. Peran baku kita sebagai ibu rumah tangga. Kemudian bagaimana juga Bu memastikan bahwa perempuan kelompok rentan seperti perempuan difabel ini juga punya peran yang sama dan pengakuan dari pemerintah untuk juga bisa berperan dan punya peran seperti apa sejauh ini? Ya. Jadi perempuan-perempuan saat ini memang diperdayakan. Jadi banyak wanita-wanita yang karena keterbatasan sudah mendapatkan beberapa bantuan dengan sekolah dan
perempuan ini sekolah gratis dan lain-lain. Jadi banyak yang diperdayakan. Banyak wanita-wanita disabil tapi dia bisa produktif. Misalnya kita lihat kecacatannya di mana. Ada yang dapat bantuan mesin jahit. Dia menjadi desainer yang bagus. Ada di Kabupaten Sumeneb. Jadi mulai diperdayakan. Karena perempuan walaupun bagaimanapun harus punya penghasilan walaupun sedikit. Jadi tidak disia-siakan oleh seorang bapak yang setiap hari menindas kita. Harus diperdayakan. Seperti itu. Jadi memang untuk kesejahteraan keluarga dia harus punya keahlian ya. Iya, walaupun di rumah aja bisa menjahit kan bisa sambil mengawasi anak-anak kita. Seperti itu. Baik. Mbak Kiki bisa ngasih perannya juga nih untuk yang pertanyaan tadi. Iya, terima kasih Mbak Ririn. Memang dengan budaya patriarki ya kita dengarnya. Dan hidupnya di Madura, Sumeneb masih kalau saya bisa lihat survei karena saya dosen dari penelitian itu daerah pesisir dan kepulauan maupun di kota masih budaya itu masih ada. Nah ini memang tadi sudah disampaikan oleh Ketua PDA, kemudian oleh Ibu Sekdis, beberapa hal yang bisa caranya. Tadi regulasi sudah ada ibu-ibu, jadi mungkin ibu bisa mengapresiasikan, nggak usah takut silahkan lapor begitu ya Bu Sekdis ya. Kalau misalnya ada KDRT, kalau ada permasalahan sudah ada lembaganya. Kemudian saya juga pernah dengar di lembaga Aisyah kayaknya Bu ya, ada lembaga Biksar ya. Nah ini mungkin sebagai solusi jika ibu-ibu ada permasalahan. Kemudian Mbak Ririn di dunia pendidikan sudah ada. Di Wiraraja sudah ada kurikulum tentang gender. Nah ini hal yang bisa memberikan pendidikan atau edukasi pada pihak masyarakat khususnya di Madura bahwa perempuan bisa menjadi tangguh atau bersinergi atau beriringan dengan laki-laki. Bersama-sama membangun bangsa, bersama-sama membangun anak bangsa nanti menjadi Indonesia Emas di 2045. Seperti itu. Oke, baik. Satu lagi namanya tadi di belakang ada yang ngacung nih untuk bertanya. Monggo, di belakang ada yang tanya Bu Ida. Oh, di depan boleh silakan. Assalamualaikum, saya Dita dari Aisyah. Saya ingin menanyakan kepada peran pemerintah. Kalau tadi Aisyah sudah menyebutkan Biksa, kami juga punya layanan Biksa. Nah, saya mau tanya bagaimana peran pemerintah untuk mengawal perempuan yang berkasus, mereka bisa berani untuk speak up yang selama ini mereka takut karena tadi budaya patriarki. Jangan untuk menyikapi kasus KDRT yang kapan hari terjadi di Sumeneb itu sangat mengerikan gitu. Bagaimana untuk menyikapi semuanya, bagaimana pemerintah punya ruang untuk perempuan speak up gitu. Terima kasih. Ya, langsung ke Bukus ini. Perlindungan perempuannya seperti luar apa, Bu? biasa ini, pertanyaan yang luar biasa. Ngomong. Nah, pemerintah harus melindungi seperti apa bentuk perlindungannya, Bu? Siap, sesuai dengan peran dinas sosial. Jadi pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Lah di sini kita untuk perdanya dalam proses, tapi sebelumnya sudah. Jadi kami ada tim khusus yang menangani terkait dengan kasus-kasus perempuan. Jadi misalnya dia mengadukan dilindungi. Jadi BMBA ditaruh di mana orang lain tidak tahu, kami ada. Jadi ada yang namanya rumah aman. Ya, tidak semua orang tahu. Kita aja yang tahu dengan ini. Kemudian perlu pelindungan hukum. Gratis tanpa biaya. Kita ada solusi baik dari provinsi maupun dari Kemensos melalui UPT Suharso. Jadi kami siap Ibu. Jadi kan sudah banyak, cuma kami tidak mengekspos apa yang menjadi tanggung jawab kami karena perlu dilindungi. Kalau kami ekspos insya Allah rame di luar, masalah nggak selesai. Kami ada tim khusus, mulai dari psikolognya, tim dari Polres, kami siap Ibu, jadi siap. Oke, itu alurnya seperti apa Bu? Kemana? Apa langsung ke rumah Bukus nih? Enggak ya? Untuk Gimana? sementara kan misalnya masyarakat nih,
ada kekerasan, kami ada 112 silapor. Boleh melaporkan dimanapun berada, kami akan mengecek benar enggak di situ. Ada kasus itu. Kami melakukan intervensi dulu di situ. Mengamati, kemudian kita kolaborasi dengan tim yang ada di bawah. Ada yang memperkerjakan anak perempuan di bawah umur. Kelas 4 aja suruh kerja mulai jam 2 pagi sampai jam 11 malam. Jadi hal-hal seperti itu kita nggak rame Bu di masyarakat, tapi itu terselesaikan. Begitu. Oke. Nah, ternyata pemerintah hadir, Ibu ya. Jadi mungkin tidak terekspos karena nanti kalau terekspos nanya orangnya siapa? Orangnya yang mana? Nah, itu juga bentuk perlindungan yang harus dirahasiakan. Jangan salah, RRI juga ada. Nah, mumpung ada Kepstanya, Ibu monggo ada solusi juga dari RRI, Bu Agustini silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sangat apresiasi dari Aisyah ini karena perempuan-perempuan Aisyah cerdas-cerdas. Tadi pertanyaan-pertanyaannya juga keren-keren ya Bu Kus ya. Jadi kalau bicara soal perempuan, apa yang dirasakan oleh perempuan, monggo di RRI juga kita punya program-program untuk bisa saling sharing. Kita juga bisa menghadirkan psikolog untuk bisa membantu mencari solusinya. Nah kalau tadi menarik ya bicara soal perempuan, mungkin saya sharing sedikit ya. Kadang-kadang kita lupa ini perempuan ketika punya masalah terus menyalahkan laki-laki. Laki-laki gitu juga dalam rumah tangga ketika punya problem menyalahkan perempuan. Nah yang kita mungkin kurang adalah introspeksi, evaluasi, berkaca gitu kan. Kadang-kadang kita kalau perempuan juga kalau lihat dari video-video itu perempuan kadang-kadang melecehkan diri sendiri. Itu kan miris kita melihatnya ya video-video mereka nggak sadar. Nah mereka nggak evaluasi. Begitu juga mungkin jalan ke sana sini udah bersuami jalan ngumpul-ngumpul reunian lupa kalau banyak mata yang menatap itu dan kemudian jadi isu gitu. Kadang-kadang di situ. Nah kalau saya melihat perempuan ya bekerja ya sebaiknya sadar diri juga bahwa kita itu punya kodrat sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak dan harusnya beresin dulu dong rumah tangga kita, baru kita itu konsekuensi dari kita bekerja. Itu mungkin yang kurang disadari. Apalagi sekarang di luar banyak sekali kumpul-kumpul ya ibu-ibu ya. Reunian ini, kumpul sana, kumpul sini, ikut trendy, lupa itu rumah tangga. Nah mungkin kalau saya melihat perempuan banyaklah melakukan introspeksi diri. Kadang kita terlalu sering nyorot laki-laki padahal kita sendiri mungkin sumber dari masalah itu gitu. Jadi saya melihat perempuan itu setuju kalau gender tapi tidak melupakan fungsi utama mereka sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dari anak-anak dan juga hidup di lingkungan masyarakat kita. Saya pikir itu monggo buat perempuan-perempuan dari Sumeneb kita punya program salah satunya ngulik. Kalau kita juga mau dialog di luar seperti ini kali-kali mungkin ngundang bapak-bapaknya. Kalau perempuan itu kan mungkin udah cerdas dan sangat paham. Tapi bagaimana nih bapak-bapaknya bisa menerima segala sharing dari kita gitu. Mungkin bisa didudukan nanti next kita buat ya ibu-ibu ya. Ibu Kus kerja bareng jangan sampai bapak-bapaknya nggak datang gitu. Baik, sama program Halo RRI mungkin? Betul, ada program Halo RRI jam 9. Apapun masalah yang ada dihadapi di sini kita bisa call di RRI pukul 9 waktu Indonesia Barat. Itu nanti kita solusinya akan kita sampaikan melalui narasumber yang juga kita undang seperti itu. Baik, terima kasih Bu Agustini. Sama-sama. Boleh dong kita kasih applause ya untuk ngulik roadshow hari ini dengan perempuan-perempuan hebat luar biasa. Nah mungkin dengan 3 narasumber bisa closing statement nih di penghujung jumpa kita. Mulai dari Mbak Kiki, silakan. Terima kasih Mbak Ririn. Jadi kalau bilang tadi closing statement bahwa intinya perempuan mempunyai kesempatan untuk berekspresi, berinovasi dalam setiap langkahnya. Kemudian perempuan juga bisa menjadi tangguh, akan tetapi masih ada sisi positifnya. Perlu ada perempuan menjadi ibu yang sukses di rumah maupun di organisasi.
Jadi jangan lupa meskipun jadi kepala dinas atau ketua organisasi atau aktif di pemerintah atau di tempat akademik, tetap perempuan memiliki peran utama menjadi ibu yang solehah seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan lupa komunikasi yang baik dengan suami, pendamping kita yang selalu memberikan dukungan kepada kita setiap langkah kita sehingga kita menjadi perempuan yang tangguh. Terima kasih. Iya, Bu Damayanti, monggo ada closing statement-nya. Terima kasih untuk closing statement pagi ini. Tidak banyak. Kata kunci dari kesetaraan gender adalah pemberdayaan perempuan. Terima kasih. Pemberdayaan perempuan. Monggo, Bu Kus. Terima kasih. Jadi kami yang terakhir bagi perempuan-perempuan yang hebat, baik yang ada di sini maupun di luar, jangan lupa kita tetap semangat walaupun kita sebagai peran ganda. Jadi perempuan harus punya power yang lebih kuat dari perempuan yang lain sehingga peran gender bisa diperankan dengan baik, keluarga menjadi sejahtera. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kusmawati, Sekdis Dinas Sosial P3A. Kemudian Bu Damayanti juga, PDA Aisyah, terima kasih. Mbak Kiki, kebersamaannya hari ini juga terima kasih. Seluruh audiens, terima kasih untuk ngulik roadshow hari ini. Selamat bermusyawarah pimpinan daerah. Mudah-mudahan menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk kemajuan organisasi ke depan. Dan pendengar serta pemirsa, menguatkan peran perempuan bukan hanya tanggung jawab kaum perempuan semata, melainkan komitmen bersama untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Melalui kebijakan yang berpihak, ruang partisipasi yang terbuka, serta perubahan budaya yang lebih menghargai peran perempuan, kita dapat bersama-sama mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan. Saya Ririn Rizkyanti mengucapkan terima kasih atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngulik, ngobrol asik goes to.